Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Rahmat, dan Bu Maryati. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarmu hari ini? Tentu baik, bukan? Semuanya sehat? Sehat, ya Alhamdulillah kalau begitu ya. Umar, bagaimana kabarnya Umar? Alhamdulillah Pak Umar, hari ini sehat, semoga seterusnya sehat terus. Bagaimana untuk Pak Rahmat? Alhamdulillah saya juga dalam keadaan sehat tuh, berkat doa anak-anak semuanya ini. Kita semuanya menjadi sehat ya. Anak-anak semuanya, karena kita masih diberikan kesehatan sehingga hari ini kita bisa bertemu kembali, belajar bersama lagi, maka kita harus bersyukur kepada Tuhan ya, dengan selalu beribadah kepadanya ya, tentu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berbakti kepada orang tua juga harus kita lakukan ya, karena tanpa orang tua kita entah kita jadi apa ya. Kasih sayangnya sungguh tidak terbatas untuk kita semuanya. Nah, pada adik, pada teman, pada tetangga kita harus saling menghargai, saling menghormati, saling menyayangi, sehingga tercipta kerukunan hidup di lingkungan kita. Nah, anak-anak semuanya, selain itu kita juga harus tetap menjaga kesehatan kita dengan senantiasa mengikuti protokol kesehatan yang ada ya. Kita harus selalu pakai masker ya, keluar dari rumah. Kemudian menjaga jarak ya. Menang-menang ketemu temannya terus bermainnya tidak menjaga jarak, jangan. Tetap harus menjaga jarak. Dan jangan lupa cuci tangan. 3M ya Pak? Iya, 3M. 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 Jangan lupa 3M. Nah, di samping itu kita harus menjaga kebugaran tubuh kita, imun tubuh kita dengan apa? Berolahraga dan makan makanan yang bergizi seimbang tentunya ya. Harus itu Pak. Nah, itu kewajiban kita. Nah, lalu anak-anak, setiap segala sesuatu kita melakukan segala sesuatu kita awali dengan berdoa dulu, jangan lupa ya. Maka kita awali berdoa dulu belajar kita hari ini dengan harapan apa yang kita pelajari bisa mudah kita pahami dan kita mengerti, sehingga nantinya bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mulai. Selesai. Anak-anak semuanya, kita lanjutkan pelajaran kita hari ini pada tema yang keempat, tentang kewajiban dan hak. Kali ini kita akan mempelajari subtema 1, kewajiban dan hakku di rumah. Dan pada hari ini kita sudah sampai pada pembelajaran yang ketiga. Anak-anak, sedangkan tujuan belajar pada kesempatan hari ini sudah kita rancang, kita siapkan. Setelah anak-anak mengikuti pembelajaran nanti, diharapkan yang pertama, anak-anak dapat menemukan ungkapan penyelesaian masalah sederhana berkaitan dengan apa? Tubuh yang sehat melalui diskusi dengan baik. Yang kedua, menuliskan masalah dan penyelesaian masalah sederhana berkaitan dengan tubuh yang sehat dengan tepat. Yang ketiga, menentukan 2 bilangan cacah yang jumlahnya sudah diketahui. Yang keempat, membuat penjumlahan 2 bilangan cacah yang hasilnya ditentukan sendiri oleh anak-anak. Yang kelima,
mengidentifikasi bentuk pola irama sederhana dalam lagu. Boleh dengan tepukan, ya. Kemudian memperagakan pola irama sederhana dalam lagu dengan tepukan. Kemudian anak-anak yang ketujuh memiliki pemahaman akan keberadaannya sebagai makhluk Tuhan yang saling membutuhkan satu sama lain dan perlu memiliki sikap saling menghargai, peduli, jujur, santun, dan bertanggung jawab. Nah, anak-anak semuanya, supaya tujuan belajar kita hari ini bisa tercapai dengan baik, maka anak-anak harus mengikuti proses pembelajaran ini dengan penuh tanggung jawab, dengan sebaik-baiknya, dengan tekun tentunya. Nah, yang paling penting lagi kita harus tetap dengan semangat walaupun kita belajarnya sendiri-sendiri di rumah ya Bu ya. Ya, karena apa? Dengan semangat pasti bisa. Nah, anak-anak semuanya ngomong, setiap manusia itu berhak untuk mempunyai tubuh yang sehat. Anak-anak juga punya hak mempunyai tubuh yang sehat. Nah, apa sih sebenarnya tubuh yang sehat itu? Apa yang harus kita lakukan ya agar kita tetap tubuh kita menjadi sehat? Nah, apa ini yang harus kita lakukan? Nah, anak-anak semuanya, yuk sekarang kita baca bacaan berikut. Nah, anak-anakku, mari kita baca bacaan ini. Nah, ketika membaca, perhatikan betul tanda bacanya, ya. Kita mulai. Memiliki tubuh sehat, kamu wajib menjaga kesehatan tubuh. Tubuh yang sehat membuatmu dapat belajar dan bermain. Tubuh yang sehat juga membuatmu dapat berjalan dan bekerja. Tubuh yang sehat membuatmu dapat bergerak aktif dan gesit. Setiap anak berhak memiliki tubuh yang sehat. Namun ada juga yang mudah sakit. Tubuh anak yang sakit menjadi lemah sehingga susah bergerak. Mereka seharusnya menjaga tubuhnya agar selalu sehat. Menjaga tubuh tetap sehat merupakan kewajiban kita semua. Apa yang harus kamu lakukan agar tubuhmu sehat? Pertama, makan makanan yang bergizi dan makan dengan teratur. Kedua, istirahat yang cukup. Ketiga, rajinlah berolahraga. Keempat, minum air putih baik untuk tubuh. Nah, anak-anak semuanya, sekarang mari kita amati teks bacaan yang sudah kita baca tadi. Mari kita temukan masalah pada teks ini. Kita coba pada paragraf yang pertama. Ini saya rasa tidak ada masalah ya Bu ya. Karena kamu wajib menjaga kesehatan tubuh yang sehat membuat dapat berjalan. Nah, setiap anak berhak memiliki tubuh yang sehat. Ya, ini. Namun ada juga anak yang mudah sakit. Wah, ini ya Bu ya. Namun ada juga anak yang mudah sakit.
ini kita garis bawah. Ini masalah. Nah, sekarang supaya tidak mudah sakit, penyelesaiannya mana ini? Kita cari. Ada nggak Bu sini? Nggak ada ya Bu ya. Kita lanjutnya. Agar makan makanan. Nah, apa yang harus kamu lakukan agar tubuhmu sehat? Nah, ini ternyata ya ini yang harus kita lakukan. Yang pertama, nah ini, pertama makan makanan yang bergizi dan makan dengan teratur. Artinya apa? Kita harus makan yang bergizi tapi harus teratur. Jangan pagi makan, siang mainan, tidak makan, sore baru makan. Kadang sorenya lupa juga nggak makan. Sudah capek tidur. Ya. Nggak boleh, nanti Pak. Iya. Akibatnya akan menjadi sakit perut ya Bu ya. Jadi yang dimaksud makan teratur, sehari kita makan 3 kali. Iya. Ya. Teratur. Jadi pagi makan, sarapan, siang makan, nanti malam juga makan. Ya. Pak, kalau nggak ada ya paling tidak 2 kali lah, kalau paling tidak kalau nggak ada ya. Tapi insya Allah kalau kita semuanya pasti ada semuanya ya. Kemudian anak-anak yang kedua, ini ternyata masih ada yang kedua nih, istirahat yang cukup ya. Kemarin kita sudah bahas istirahat siang ya Bu ya. Jadi dijelaskan ya Pak. Sudah dijelaskan. Anak-anak tubuh kita itu punya hak untuk istirahat, jangan diforsir terus. Waktunya istirahat ya. Pagi kita mulai aktivitas, siang biasanya sekitar jam 12 itu sudah capek-capeknya, kita harus istirahat dulu. Nanti aktivitas lagi setelah mungkin jam 1 atau jam setengah 2, jam 2 aktivitas lagi. Nah ini Pak, istirahat yang baik kan tidur Pak. Iya, tapi jangan lama-lama. Iya, tidur kita tuh kalau sehari sembarangan 8 jam ya baik itu. Ya. Jangan mentang-mentang tidur siang, habis sholat zuhur terus tidur sampai sore. Nggak boleh, jangan terlalu lama. Segala sesuatu kalau berlebihan ya kurang baik. Yang ketiga, ini rajin berolahraga. Dan yang keempat, minum air putih, baik untuk tubuh kita. Nah, anak-anak semuanya sudah ketemu ya. Ini. Nah, sekarang anak-anak, mari kita jawab pertanyaan ini. Masalah apa yang dihadapi anak-anak berdasarkan teks di atas? Apa coba masalahnya? Tubuh anak tadi sakit, menjadi lemah sehingga susah bergerak, ya. Ini masalahnya. Supaya tidak sakit, cara mengatasinya apa? Yang pertama yang tadi sudah ya, makan makanan yang bergizi, tentunya secara teratur. Yang kedua, istirahat yang cukup. Yang ketiga apa? Rajin berolahraga. Dan yang keempat, minum air putih. Ya. Pak, yang nomor 1 itu susah bergerak. Berarti anak-anak susah untuk bermain ya Pak, kalau sakit ya? Iya, kalau sakit susah. Itu jadi masalah bagi kita semua. Nah, anak-anak semuanya, kalau sudah seperti itu, sudah ketemu ini, sekarang Ahmad nih, bacalah dalam hati. Cukup? Nah, kalau sudah kamu baca dalam hati, sekarang pertanyaan Pak Ahmad, kamu kalau sarapan pagi apa sih yang kamu makan? Nah, sekarang tuliskan makanan yang biasa kamu makan saat sarapan. Nah, di sini ini kamu tuliskan, ya. Jelas?
Kamu tulis ya, Pak, aku sarapannya roti sama minum susu. Boleh. Pak, aku sarapannya nasi goreng. Nasi goreng. Boleh. Itu kan kesukaanku. Iya. Iya. Pak, aku sarapannya telur rebus sama minum susu. Boleh. Ya. Tapi akan lebih bagus lagi kalau dilengkapi dengan sayur ya, dan buah tentunya. Nah, anak-anak semuanya, yuk kita lanjutkan sekarang. Setelah menuliskan sarapanmu, nah ini keluarga Dayu sering sarapan kentang. Iya. Ya. Anak-anak perhatikan ya. Ya. Keluarga Dayu sering sarapan kentang. Ayah Dayu memiliki kebun kentang. 5 panen terakhir Ayah Dayu memanen 1.000. Yang kedua 1.200. Yang ketiga 1.300. Yang keempat 1.500. Dan yang terakhir 2.000 buah kentang. Wah, banyak itu ya. 5 kali panen ya. Iya, 5 kali panen. Ayah Dayu menyimpan sebagian kentang di rumah. Sebagiannya lagi dijual ke pasar. Nah, ini anak-anak kamu perhatikan tabel di sini ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa Ayah Dayu 5 kali panen ya anak-anak. Nah, yang pertama berapa? Yang kedua berapa? Ya, yang pertama 1.000. Yang kedua 1.200. Yang ketiga 1.300. Yang keempat 1.500. Yang terakhir 2.000. Itu hasil panen kentang Ayah Dayu. Nah, sekarang anak-anak, panen yang pertama itu hanya 1.000. Nah, sekarang yang dijual berapa? Terus kentang yang di rumah berapa? Nah, pada panen yang pertama 1.000 kentang. Nah, ini misalnya panen yang pertama kentang yang dijual 750. Berarti yang di rumah berapa anak-anak? Kalau hasil panennya 1.000. Nah, berapa? Ini berarti bisa dikurangi ya Bu? Iya, bisa. Dikurangi 750 ya Bu? Hasil panennya 1.000, yang dijual 750, berarti yang masih di rumah berapa anak-anak? Oh, 250. Yang kedua, hasil panennya yang kedua 1.200. Yang dijual berapa? Yang di rumah berapa? Tapi kalau dijumlahkan hasilnya 1.200. Berapa anak-anak? Ya. Nanti anak-anak mencari sendiri. Ya. Dihitung sendiri di rumah. Dan nanti panen yang ketiga juga 1.300. Nanti yang dijual berapa? Yang di rumah berapa? Nanti hasilnya 1.300. Sampai juga panen yang kelima ya. Sampai panen yang kelima. Bebas anak-anak menentukan bilangannya berapa saja. Ya. Nah, setelah itu anak-anak nanti anak-anak membuat cerita. Dia buat cerita tapi menentukan bilangannya sendiri. Panen kentang. Boleh hasil panen kentang atau kalau dia panennya mangga kan udah aja. Ceritanya misalnya panen mangga boleh. Panen. Tapi karena tadi kentang ya Pak, ya boleh menggunakan kentang, ya, boleh menggunakan kalimat yang lain. Seperti itu. Kayak ya. Contoh tadi ya anak-anak ya dikerjakan di sini. Nah ini dikerjakan di tugas.
setelah seperti ini ya Bu ya. Nah sekarang kita harus bersyukur karena punya panenan yang banyak, dan juga punya bersyukur punya ayah dan ibu yang itu Benny sayang. Bersyukur ya Pak karena memiliki ayah dan ibu. Ia wajib berterima kasih kepada kedua orang tuanya. Ia ingin menyampaikan lewat lagu. Karena Benny bersyukur masih punya ayah ibu, maka Benny akan menyanyikan lewat lagu. Benny sudah tahu lagu Jika Ibuku Tua Nanti yang anak-anak sudah tahu juga kan ya Pak? Iya sudah dinyanyikan kemarin ya Pak. Nah sekarang ini Benny akan menyanyikan salah satu lagu tentang rasa bersyukur karena Benny masih punya ayah dan ibu. Lagunya bebas anak-anak, tapi bertema rasa syukur karena masih memiliki ayah ibu. Boleh nggak Bu kalau misalkan saya menyanyikan lagu Bunda? Boleh Pak. Ayah juga boleh ya Bu? Boleh. Terus itu apa ya? Lagu apa tuh? Tadi apa tuh? Lagu apa ya? Anak sehat. Oh iya. Anak sehat. Aku anak sehat, tubuhku kuat. Boleh. Tapi sambil tepuk ya Bu ya. Karena kita diiringi sambil tepuk. Iya. Nah, aku anak sehat, tubuhku kuat karena ibuku rajin dan cermat dan seterusnya. Boleh. Tapi ini kayaknya ini harus di video ini. Iya. Nanti anak-anak, setelah kamu menyanyikan lagu tentang rasa syukur karena masih punya ayah ibu, kamu menyanyikan lagu itu di video anak-anak. Dengan iringan tepuk ya Bu ya, dengan iringan tepuk ini. Ya. Setelah di video kirim, ya. Setelah di video dikirim ke classroom. Paham anak-anak? Paham. Oh iya, lagunya bebas. Ya. Tapi yang bertema syukur. Iya, karena masih punya ayah dan ibu. Ya. Baik anak-anak semuanya, karena sudah jelas semuanya, saya yakin anak-anak sudah paham semuanya. Maka yuk kita akhiri belajar kita hari ini dengan merefleksikan dulu. Iya. Nah, apa yang kita pelajari hari ini? Nah, bagaimana perasaanmu mengikuti kegiatan belajar hari ini? Yang kedua, apakah kamu menemukan kesulitan? Ada nggak yang merasa kesulitan? Kemudian, apa yang masih belum kamu pahami? Yang berikutnya, apa yang paling kamu sukai dalam kegiatan hari ini? Nah, anak-anak semuanya, saya yakin anak-anak merupakan anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang jempolan semuanya. Maka pasti sudah mengerti semuanya, sudah paham semuanya, dan pasti banyak sesuatu yang pengen diketahui. Pengen lagi. Maka anak-anak harus tetap belajar dan belajar lagi dengan semangat. Pasti bisa. Nah, anak-anak semuanya, yuk kita akhiri belajar kita hari ini dengan berdoa, tentu sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing. Dan harapan apa yang sudah kita pelajari benar-benar bisa kita pahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Selesai. Anak-anakku semuanya, tak lupa Pak Rahmat minta maaf apabila ada beberapa kata yang kurang berkenan di hati anak-anak semuanya. Itu juga Umar ya. Mungkin tadi dalam menyampaikan materi pelajaran ada kata-kata yang kurang berkenan di hati anak-anak, maka Umar juga minta maaf. Terima kasih saya sampaikan kepada anak-anak semuanya, karena anak-anak sudah mau memperhatikan, mau mengikuti pembelajaran hari ini dengan seksama, dengan baik, dengan penuh semangat. Nah,
Jangan lupa sekarang videonya di like dulu, kemudian di share kepada sanak saudara kita, pada teman kita, pada grup-grup sosial media, semuanya dikasih supaya apa? Teman-teman yang di luar sana bisa ikut belajar bersama dengan kita. Yang terakhir, anak-anak, tombol subscribe-nya yang masih merah, ayo kita tombol sekarang, yuk bersama-sama, 1, 2, 3. Iya. Nah, anak-anak semuanya, sekian dari Pak Rahmat. Sampai ketemu pada pembelajaran yang berikutnya dengan Pak Rahmat dan Bu Mariati. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.